Di luar itu, kalau ingin menjadi soibul, hukumnya latihan kurban. Seperti yang di sekolah-sekolah, anak-anak iuran 60.000 terus dipilihkan sapi, itu namanya latihan kurban. Sah, tapi nilainya bukan kurban, baru latihan kurban. Semangat berkurban, termasuk di kantor-kantor, ya, mal-mal, counter-counternya dimintai buat iuran. Ini yang umum. Tapi ada juga sing ora umum, Pak. Yen kula wonten simbah-simbah, Pak, usianya 80 tahun. Mas Aziz napa, Mbah? Kula urun nggih nggo idul korban 50.000. Ing mangke kula nyuwun daging ati. Wah niku jenenge ngarani, Mbah. Nek niat korban sisan 3 juta napa 3,5 mung 50.000, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini khususnya saya bisa hadir, bisa bersilaturahmi sembari mengkaji, dan hari ini ada pesanan dari panitia untuk menyampaikan materi sekilas tentang kurban. Pesan yang kedua, maksimal ngaji sampai jam 7 karena sudah ditunggu soto. Oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah dengan sedikit ilmu yang saya miliki, saya akan menyampaikannya dan saya usahakan tidak akan keluar dari ilmu fikih, apalagi keluar dari 4 madhab: madhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Maka kajian tentang Idul Korban sudah saya rangkum, dan menurut pendapat saya bisa kita lihat dari arti khusus, dari arti umum, dan dalam arti orang umum. Kalau kita lihat kurban dalam pengertian khusus, maka serba spesial, waktunya spesial, hewan yang disembelih juga spesial, yang menjadi sahibul juga spesial, segalanya serba khusus, tidak sembarangan. Ini kalau kita kaji kurban dalam pengertian khusus, beda dengan pengertian umum. Sama-sama kurban atau korban, tapi berbeda tinjauannya, perspektifnya berbeda. Sekarang kan sedang marak Bapak Ibu, bermunculan warung sate kambing yang lagi laris Balibul, sate kambing Balibul bawah 5 bulan. Jadi kambing masih usia 5 bulan sudah disembelih, dijadikan sate, tongseng, tengkleng, terus dijual.
Sah mboten? Kok ragu-ragu? Halal mboten? Halal Bapak Ibu. Tapi itu kurban dalam pengertian umum, bukan khusus. Kalau khusus tidak boleh, karena syarat hewan yang dikurbankan untuk kambing minimal 1 tahun atau sudah ganti gigi. Untuk sapi minimal 2 tahun. Untuk onta minimal 5 atau 6 tahun. Jadi hewannya khusus, umurnya khusus, waktunya juga khusus. Sembelihannya dilakukan dalam 4 hari. Hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di luar itu, kalau menyembelih hewan, namanya bukan kurban dalam pengertian khusus, tapi dalam pengertian umum. Bon ngertos bedanya nggih. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah berniat menjadi sohibul selambat-lambatnya pada syahrul maklumat, kan kita mengenal ashurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, termasuk bulan ini Bapak Ibu, Dzulhijjah. Kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah, dikenal dengan nama Ashurul Hurum. Bulan yang ketiga, 2 urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, bulan Dzulhijjah termasuk juga Syahrul Maklumat, bulan yang dimaklumi. Itu ada 3 bulan Bapak Ibu, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang yang memang sudah berniat melakukan Idul Korban, niatnya itu bisa dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niat yang sesungguhnya nggih, azam yang kuat, sudah ada rencana menabung atau bahkan sudah membeli hewan kurbannya. Tapi kalau niat biasa, searep korban, belum ada usaha baru ngomong, itu kapan saja boleh, sudah dicatat satu kebaikan. Tapi kalau sudah memasuki bulan-bulan yang dimaklumi, ini betul-betul harus disiapkan. Bahkan Nabi Bapak Ibu menyiapkan hewan kurbannya itu 6 bulan sebelumnya. Maka disebut hadiyu, hewan yang benar-benar disiapkan untuk korban. Maka dalam waktu 6 bulan itu dipakani yang banyak, yang bergizi, nggak harus gratis nggih. Jangan beracun, biar gemuk, dagingnya banyak. Sehat, tidak berpenyakit, maka tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dijadikan untuk alat angkut, untuk ngeluku, bajak sawah, itu tidak boleh. 6 bulan sebelumnya Nabi sudah mempersiapkan hewan kurbannya yang namanya hadyu. Maka khusus waktunya. Nah, bulan yang dimaklumi mulai dari bulan Syawal itu sudah bisa. Saya teringat dulu ketika Ramadan selesai di masjid ini, pengajian pertama saya lihat daftar sudah dibuka pendaftaran sohibul sapi dan sudah terkumpul 3 ekor sapi. Saya masih ingat dulu itu. Luar biasa Bapak Ibu, Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan masjid lain juga seperti itu. Bulan Syawal habis Idul Fitri sudah dimulai pendaftaran sohibul dan sudah terkumpul 3 ekor sapi. Saya jarang melihat di masjid-masjid lain seperti itu. Mudah-mudahan menjadi tradisi yang baik, melakukan syariat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sapinya sudah pinten Bapak Ibu? 10.
8 itu nek dibagi sakarang waru pas nopo tesi kurang nopo lebih biasanya pripun pas nopo kurang masih kurang atau berlebih. Masalahnya kemarin ada yang bertanya, boleh tidak hewan yang akan kita kurbankan kita sumbangkan ke luar kota? Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu. Pendapat yang pertama, dalam batas waktu qashar dan jamak sholat. Jamak qashar sholat itu kan juga banyak pendapat. Ada satu pendapat sholat bisa diqashar, duhur sama asar 22, maghrib sama isya 32, nggak boleh 1,5 maghribnya. Itu satu riwayat menyebutkan jaraknya 89 km. Berarti kira-kira kalau dari sini ke utara Ambarawa, kalau dari sini ke timur Sragen, dari sini ke barat Kebumen, sekitar itulah. Itu tidak boleh melebihi batas itu. Jadi kalau jenengan mau hewan kurbannya disumbangkan ke barat maksimal sampai Kebumen, tidak boleh melebihi. Kalau ke utara maksimal sampai Ambarawa, nggak boleh melebihi. Kalau ke timur berarti sampai Sragen, tidak boleh melebihi. Kalau ke utara ke selatan laut itu, nanti sampai Australia itu. Itu satu pendapat seperti itu. Pendapat lain boleh melebihi batas waktu qashar dan sholat asal di kampungnya sudah berlebih. Makanya tadi sananya 8 sapi biasanya kalau dibagi di kampung Karangwaru niku tasi kurang nopo pas apa berlebih. Kalau berlebih boleh, misalnya ada sohibul yang berniat menyumbangkan hewan kurbannya keluar melebihi batas 89 km. Itu jawaban dari pertanyaan kemarin muncul ketika pengajian yang mendekati waktu-waktu seperti ini. Nah, waktu menyembelihnya Bapak Ibu, kalau Nabi dalam satu kitab kumpulan hadis-hadis Salafi, saya pernah baca Bapak Ibu, Nabi terbiasa menyembelih hewan kurban setelah sholat id saat khutbah. Saya di Jogja belum pernah lihat ini, tapi di Tegal, saya asli Tegal Bapak Ibu, di Masjid Agung Tegal itu sudah terbiasa. Jadi ketika sholat id selesai khutbah nggih, jamaah masih mendengarkan khutbah, panitia menyembelih sehingga tidak ditonton anak-anak, aman nyembelihnya, keamanannya terkendali, beres rampung, sholat id selesai, khutbah selesai, nyembelih selesai. Itu terbiasa. Pak Brebes ngaten mboten? Di Tegal juga begitu. Di Jogja saya belum lihat, tapi itu hanya kebiasaan Nabi yang diriwayatkan dalam kitab kumpulan hadis-hadis Salafi. Tapi boleh Bapak Ibu, kita diberi kesempatan menyembelih sampai 4 hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah maksimal menjelang maghrib. Jadi habis asar masih boleh Pak. Wani boleh sapi wolu tanggal 13 pada asar, nyembelihnya mungkin selesai, ngelatinya enggak selesai. Tapi boleh Pak, boleh. Cuma kan nanti repot. Nah, saya bukan presiden, saya bukan wali kota, saya bukan pimpinan. Andaikan Jogja kompak sepakat, itu bagus, didata semua masjid, dibagi-bagi kapan hari pertama, kedua, 3, 4, jadi merata itu. Tapi mesti nggak kompak, mesti pada ingin mendahulukan yang pertama pada hari pertama. Nah, repotnya Bapak Ibu kalau hari pertama bersamaan dengan hari Jumat. Besok pas Jumat nggih?
Saya ngalami Bapak Ibu di masjid ini sedang khutbah Jumat, saya naik mimbar, sana masih nyembelih. Allahu Akbar. Jadi sini Jumatan, sana menyembelih. Sah mboten Bapak Ibu? Yang jawab kira-kira baru 15 orang. Memang ada hadisnya Bapak Ibu, cuma persoalannya begini nih persoalannya. Mohon maaf nih, yang saya sayangkan kalau menggunakan kesempatan hadis ini Pak, kan hadisnya dalam satu hari tidak ada sholat 2 hari raya. Jumat itu hari raya Bapak Ibu. Jadi hanya satu saja, boleh tidak Jumatan. Tapi Bapak Ibu, tidak semudah itu. Kalau tidak Jumatan, apa tidak sholat duhur? Tetap sholat, jangan dikira. Orang taunya enggak Jumatan, wah bebas, jangan dikira. Tetap sholat duhur, malah 4 rakaat. Coba kalau Jumatan 2 rakaat, enak tuh. Duhur 4 rakaat dan jamaah, jangan dikira. Lalu di mana? Ya di masjid ya kalau Jumatan sudah selesai. Apa di rumah? Ya jamaah. Jadi pilihan terbaik sebenarnya tetap Jumatan. Kalau orang-orang yang beralasan kan lagi beleh, nanti yang beleh siapa? Yang beleh silakan. Nanti yang ngawasi daging siapa? Yang ngawasi silakan. Persoalannya Jumatan ora, melum beleh ora, ngaman ke ora. Jadi mung jagongan, wedangan, rokok. Nah ini Bapak Ibu, orang-orang yang memudahkan perkara, memanfaatkan hadis. Ini yang tidak boleh. Maka saya sarankan Bapak Ibu, misalnya bersamaan dengan Jumatan, tetap Jumatan. Nah belinya gimana? Bagi-bagi tugas. Khusus syukur bisa Jumatan semua, sementara hewannya ditangani ibu-ibu. Wani mboten Bu? Boleh ibu-ibu menyembelih kalau mampu, kalau berani. Tapi kalau berani ya tunggu sebentar lah. Bagaimana kalau dibantu oleh non-muslim? Boleh saja Bapak Ibu, asal ketika menyembelih itu harus muslim. Tidak boleh non-muslim, tidak boleh tidak berakal, tidak boleh dalam keadaan mabuk, harus dewasa. Ini syarat sahnya juleha, juru beleh halal. Nah, ini pengertian khusus ini, ada tenaga khusus. Tapi kalau dalam pengertian umum di RPH, rumah potong hewan, saya nggak tahu. Harusnya muslim, karena ketika menyembelih harus mengucapkan minimal bismillah. Tapi kalau idul korban dalam pengertian khusus lebih kenceng lagi syaratnya. Syaratnya tadi Bapak Ibu, muslim, sehat akal, balik, sehat ya, sehat fisik itu tidak dalam kondisi mabuk atau minum minuman keras. Di tempat kami pernah kejadian Bapak Ibu, saking sedang sibuknya ngurus sapi, kalau lagi milih sapi nggih. Sapinya kan 3, baru milih 1, baru dikelati toh Pak. Kambingnya kan 20. Ini masing-masing soibul nyembelih sendiri-sendiri. Bagus tak Bapak Ibu? Tapi ada 1-2 kambing, itu kambing iuran. Sumbangan dari PT Yis, sumbangan dari Hotel Mutiara, sumbangan dari Malioboro Mall, ada kambing-kambing sumbangan. Karena tidak ada sohibulnya, ada yang punya inisiatif, boleh Pak. Di luar kendali saya nggak lihat, begitu lihat saya udah selesai, ternyata yang nyembelih cah mabok Pak. Berminum mendem belah, nyembelihnya saja bergurau. Guyon itu loh Pak, udah saya ditunggangi, tunjut. Waduh, ini di luar pantauan nggak ada yang ngawasi. Saya juga lagi belah sapi. Saya umumkan, saya minta speakernya, tolong tidak bergurau, ini serius, ini ibadah. Tapi saya bingung, ini status hewannya ini yang disembelih oleh orang mabuk, nggak mungkin Pak baca bismillah orang mabuk itu. Apalagi minum minuman keras nih, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan minum minuman keras, merokok saja mohon maaf nih,
itu oleh Nabi tidak diizinkan mendekati tempat sholat. Dalam satu hadis begitu. Apalagi mabuk, apalagi nyembelih kurban. Makanya saya nggak ngurus lagi, terserah ini wedusnya siapa lah. Untung soibulnya urunan itu. Entah dikemanakan. Itu jangan sampai, insya Allah di sini nggak terjadi ya. Karena memang dalam pengertian khusus syarat menjadi juleha, juru beli halal diantaranya seperti itu. Kalau keluar dari itu, misalnya yang nyembelih anak kecil, kan berarti di luar ini gitu. Itu nanti dihukuminya sebagai makruh. Makruh Bapak Ibu, dalam satu pendapat seperti itu. Nah sekarang siapa yang bisa menjadi soibul kurban dan apa hukumnya menjadi soibul kurban? Menurut pendapat Imam Hambali Bapak Ibu, itu semua umat Islam wajib menjadi sohibul kurban. Ini Imam Hambali. Ada yang menganut Imam Hambali? Orang wani ngaku, wedi. Baik Bapak Ibu, sebagian besar orang Indonesia menganut Imam Syafi'i. Imam Hambali itu Mekah, Maroko, Timur Tengah, itu Imam Hambali. Maka di sana wajib menjadi sohibul kurban. Maka di sana hewan dagingnya berlebihan, sehingga boleh dikirim ke Palestina, dikirim ke Rusia, antar benua boleh karena berlebih. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sohibul kurban hukumnya sunnah, asal punya kemampuan untuk membeli kurban walaupun utang dan punya niat akan melunasi utangnya. Punya niat loh Pak, orang memelas pas utang arep nyaur hilang. Kalau punya niat melunasi utangnya, maka hukumnya sunnah muakkad menjadi sohibul kurban. Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi, hukum menjadi sohibul sunnah muakkad syaratnya memiliki kekayaan senilai 100 dirham. Minimal 100 dirham. Jadi kalau punya 200 dirham boleh. 1 dirham itu 2,975 gram perak. Perak 1 gram sekarang 50.000 kalau di silver tata silver. Tapi kalau di amplas 60.000, kalau di pakuwon 70.000. Nikon jenengan ajeng tumbas napa adol. Kalau dijual potong administrasi 15.000. Itu kalau ada suratnya. Kalau enggak ada suratnya, tengket tandani kok 5.000. Ajeng adol napa tumbas, Pak? Nah, ajeng adol tak tuge kene, Pak. Komisi 5%. Jadi kalikan saja 100 dirham kali 2,975 perak kalikan 50.000 lah. Kalau sudah punya harta senilai itu, boleh menjadi sohibul kurban. Hukumnya sunnah muakkad bagi menganut Imam sinten mau? Syafi'i sampun yang tadi, Hanafi. Nah, yang Maliki itu punya kemampuan membeli hewan, tidak termasuk diperhitungkan nilai rumahnya, termasuk juga tidak dihitung belanja 1 bulan. Kira-kira kalau buat belanja bulan depan masih cukup tidak? Kalau cukup, boleh menjadi sohibul kurban, hukumnya sunnah muakkad. Di luar itu, kalau ingin menjadi sohibul, hukumnya latihan kurban. Seperti yang di sekolah-sekolah, anak-anak iuran 60.000 terus dibelikan sapi, itu namanya latihan kurban. Sah tapi nilainya bukan kurban, baru latihan kurban. Semangat berkurban, termasuk di kantor-kantor.
ya, mal-mal counter-counternya dimintai buat iuran. Ini yang umum. Tapi ada juga sing ora umum, Pak. Yen kula wonten simbah-simbah, Pak, usianya 80 tahun. Mas Aziz napa, Mbah? Kula urun nggih nggo idul korban 50.000. Ing mangke kula nyuwun daging ati. Wah niku jenenge ngarani, Mbah. Nek niat korban sisan 3 juta napa 3,5 mung 50.000, Mbah. Ah, wis biasa kok. Wis biasa katanya. Biasa pripun ya, Mbah? Wingi-wingi benten iki Mbah tak ajari biar ada pembelajaran. Nek niat korban diniati sejak awal. Ya wis saniki tak tampa, Mbah. Ngesuk mboten lho. Ketemu lagi, kayak gitu lagi. Wis saiki tak tambahi mah 100.000 nggih. Ning kula njaluk mangke ati. Pun Mbah, pun nggih tak tampa ning latihan korban botol angsal ngarani. Apalagi ngarani soibul kurban saja, Bapak Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jenengan kalau sudah berniat menjadi soibul, maka nanti ada 1/3 bagian buat soibul, 1/3 bagian buat keluarga dan kerabat, 1/3 bagian buat fakir miskin. Menurut salah satu hadis begitu. Tetapi Bapak Ibu, andaikan terjadi dilala panitia lupa, Pak, lali, jenengan boten dicatat ora komanan, ya ikhlaskan saja. Kan sudah niat idul korban, Bapak. Pun niat apa? Ya wis. Tapi nek jenengan boten izin, Pak Sigit di bagianku, monggo tidak apa-apa, karena memang mendapatkan bagian 1/3-nya. Untuk panjenengan, 1/3 untuk kerabat, keluarga dan saudara-saudaranya, 1/3-nya buat fakir miskin. Atau nggih? Nek dilalah lali ya surasa nagih kan ikhlas to niate. Syukur mboten usah ngarani. Kalau sudah niat soibul ya sudah dadak ngarani aku sirahe sikile kabeh. Ini menurut pendapat seperti itu. Pun nggih, itu syarat sahnya kurban. Baik bagi soibul sudah paham, baik bagi hewannya sudah paham nggih, hewannya harus sehat. Dan ini harus dipantau Bapak Ibu, apalagi sekarang ada tren belinya awal, nanti ngirimnya pas hari hanya. Itu harus ada kesepakatan, kalau nanti meninggal bagaimana binatangnya, kalau nanti berpenyakit gimana binatangnya. Saya 2 minggu lalu beli sapi di Kulon Progo, Bu. Saya foto, sudah ada perjanjian, tapi baru saya DP 1 juta. 2 minggu berlalu kemarin ngabari, mohon maaf Pak Aziz, sapinya ketika keluar dari kandang, bokongnya kebeset, lukanya tidak bisa disembuhkan, berarti cacat. Insya Allah akan saya ganti Pak Aziz dengan yang lebih besar, harganya sama. Alhamdulillah, ini berarti bagus penjualnya, sudah ada perjanjian. Harusnya hari ini Bu, saya nengok ke Kulon Progo, tapi karena upacaranya dibatalkan. Kan dari ini upacara sekolah kesaktian Pancasila, ternyata udah nggak sakti. Digeser hari Senin, jadi besok hari Senin tengok lagi. Sama sapi yang kecil, urunan dari anak-anak sekolah 60 ribuan dikumpulkan, bisa dibelikan sapi. Dulu waktu mengumpulkan uang itu baru terkumpul 6 juta. Saya mikir bisa buat sapi apa tidak ya? Bismillah, saya belikan sapi yang kecil dulu, yang penting memenuhi syarat. Harganya 18 juta. Sekarang sudah terkumpul 22 juta. Saya ngebel sama pemiliknya, boleh nggak ditukar dengan yang lebih besar? Nah ini jadi persoalan. Persoalannya kalau sapi itu yang 18 juta saya batalkan, berarti kan bagi mereka rasi do payu toh. Padahal mikir entok duit 18 juta. Nah, itu nggak bisa ditukar. Tapi kalau pemiliknya punya sapi lagi yang besar, itu boleh. Tapi karena itu komunitas, saya serahkan pada pemilik, ketua komunitasnya, silakanlah. Kalau nanti nggak bisa ditukar dengan yang lebih besar, sisanya kelebihan dananya buat kambing juga tidak apa-apa.
Jadi di sekolah kami ada yang benar-benar sohibul, 7 orang guru karyawan, ada yang latihan kurban dari anak-anak. Ini tetap sah Bapak Ibu. Cuma kami pantau julehanya juga harus ada, juru beleh halal, hewannya juga harus memenuhi syarat, sohibulnya juga memenuhi syarat. Nah ini syarat-syaratnya kurban. Saya lanjutkan pada rukun kurban. Rukun kurban itu urut-urutan menyembelih kurban. Ada urut-urutannya Bapak Ibu. Makanya sejak awal dipersiapkan. Insya Allah kalau saya lihat di masjid ini bertahun-tahun cukup kompeten, cukup kompatibel memenuhi syariat. Mudah-mudahan terjamin. Amin. Saya lihat di tempat lain, misalnya tidak perlu saya sebutkan masjidnya, nanti masuk rekaman jadi masalah itu. Saya pernah melihat ada masjid di Jogja Selatan, itu memang bagus Bapak Ibu, memisahkan antara hewan yang belum disembelih dengan hewan yang akan disembelih, bahkan yang setelah disembelih. Jadi ada 3 tempat. Cuma sayangnya ketika saya lihat sendiri karena saya menjadi sohibul di sana pernah. Jadi saya sayangkan itu. Dulu saya video Pak, tapi mau saya upload saya ragu-ragu nanti jadi masalah ini. Udah nggak usah lah, cukup menasihati saja. Tapi nggak tahu sekarang sudah bagus atau belum, saya nggak nengok lagi itu. Itu sapinya Pak diseret-seret sejauh kira-kira 10 meter coba. Mestinya kan dituntun dulu sampai di tempat sembelian baru diikat. Yang diikat Pak itu hanya 3 kaki. Kaki belakang yang kiri tidak usah diikat. Jadi yang diikat 2 kaki depan sama kaki belakang yang kanan. Kemudian sapi direbahkan, lambung kiri nempel tanah. Berarti kepalanya sebelah utara apa selatan? Kok nggak ada yang jawab? Kalau lambung kiri nempel tanah, berarti kepalanya sebelah selatan dong. Beda dengan orang. Kalau orang kepalanya utara, tapi kan nggak mungkin beleh orang itu. Kenapa kepalanya selatan? Agar mudah diinjak lehernya atau diinjak kepalanya. Boleh Bapak Ibu juleha, juru beleh halal itu menginjak leher dan kepala hewan itu boleh, tapi harus cepat gerakannya biar tidak menyakiti, termasuk belehnya harus cepat. Memang ada beberapa hadis Bapak Ibu, saya paling menyukai hadis yang begini, sekali beleh nges rambung, saya senang itu. Maka harus tajam itu dan harus pengalaman. Saya punya teman, ini bukan promosi, tapi saya senang ini. Hanya sekali Pak, karena memang sudah siap. Leher sapi sudah dilipat-lipat, sudah kencang itu, kepala leher diinjak, sehingga adanya hitungan detik Pak, nges rampung itu, jos tenan. Kalau bisa seperti ini Pak, itu sapinya seneng. Sapi hanya merasakan sakit 3 detik. 3 detik berikutnya fly sapinya. Sudah seneng itu. Ini dulu yang dibantah oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat mengatakan umat Islam kejam. Setiap Dzulhijjah ada pembantaian. Itu yang mengatakan orang-orang orientalis yang tidak tahu. Karena di sana itu nyembelihnya bukan nyembelih. Disetrum, dihantam kepalanya dengan besi. Memang jatuh, tapi kan belum mati Pak. Belum mati. Coba nggih, kipas angin nyala, jenengan pukul pakai tongkat, plak, mati. Mboten mubeng. Tapi listriknya masih nyala tuh Pak. Masih nyala, aliran listriknya masih ada. Sama dengan sapi, sama dengan kambing, ketika dihantam dengan besi, ketika dipukul kepalanya, ketika disetrum, memang jatuh, tapi kan masih ada nyawanya. Sakitnya bukan main itu, dan itu berdosa, itu menyakiti hewan.
Maka orang-orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang Rusia, Amerika, Inggris ketika meneliti 9 kurban dengan cara disembelih beramai-ramai masuk Islam, Pak. Ini luar biasa ini. Kabar baru Bapak Ibu, ribuan orang Cina masuk Islam. Kabar baru nggih. Ini kabar baru yang buruk juga ada. COVID-19 katanya akan datang lagi. Naudzubillah. Setelah diteliti ternyata paling bagus sembelian umat Islam. Sapi hanya merasakan dalam waktu 3 detik. Dalam 3 detik setelah dibelah, darahnya itu turun semua, mengucur deras. Maka darah yang ada di kepala habis, di badan juga berkurang, sapinya menjadi sehat, dagingnya enak. Itu hasil penelitiannya. Maka ribuan orang-orang Cina, orang-orang orientalis banyak yang masuk Islam gara-gara melihat sembelian kurban dan diteliti. Kita nggak pernah neliti, cuma terima-terima aja, seneng. Percaya saja, hasilnya luar biasa. Tapi kalau dipukul kepalanya, darahnya mandek, disetrum, darahnya mandek, itu dagingnya nggak enak dan membawa banyak penyakit. Maka banyak orang sakit gara-gara daging. Sebenarnya bukan dagingnya, tapi cara membunuhnya itu tidak dengan cara Islam. Nah, maka betul-betul harus diperhatikan rukunnya, mulai dari menempatkan hewannya. Jadi kalau bisa hewan yang belum disembelih, jangan sampai melihat temannya yang akan disembelih, bahkan yang akan disembelih jangan sampai melihat yang sudah disembelih, yang lagi dikelati, didadali itu. Nah, ini bisa terjadi kalau dipraktekkan sesuai dengan cara Nabi. Insya Allah aman, nyaman, terkendali. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang hewan sudah siap, sudah direbahkan, juleha sudah siap, jangan lupa membaca niat. Niat aslinya di dalam hati, Pak. Kalau mengeraskan dengan suara, boleh, namanya menguatkan niat. Nah, siapa yang membaca niat? Juleha, juru beleh halal. Siapa juleha itu? Boleh orang lain, boleh dirinya sendiri yang menjadi sohibul. Pak Sigit misalnya menjadi sohibul, maka mudah saja ketika akan menyembelih, saya berniat menyembelih hewan ini atas nama saya sendiri, tambahi atas nama keluarga saya juga boleh. Kemudian ada yang nanya, boleh nggak Pak saya berkorban atas nama saya dan keluarga saya? Ya boleh-boleh saja, nih ya kokayan itu loh. Aku sapine be urunan si nebeng-nebeng tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, anaknya. Bos satu nama saja Pak, nanti ketika berniat dalam hati saja, nek ditulis teng kertas dipajang apa yo raisin karo koncone. Sohibul lembu A 1-7, yang satu nama dalam kurung keluarga saya, anak saya. Oke, banget raisin bapak. Wonten yang tanya gitu kemarin. Ya tak sarankan pakai jenengan saja Pak. Nanti pas beleh dibatin saja. Sah, insya Allah sah. Kita ya ngomong masyarakat juga atau menora dirasane. Karena orang itu ya macam-macam. Kita kalau jadi sohibul Bapak Ibu hati-hati nggih, godaannya banyak. Sapinya gemuk itu godaan, sapinya kecil godaan, kambingnya besar godaan, kambingnya kecil kurus ya godaan. Kadang ada saja orang yang komen, sapi ini sapa iki? Lemu banget ya? Ngene Pak Sigit, jos tenan. Ini mboten hati-hati Bu, nanti sirah lalu gede. Karena di alam tuh hebat, wedhusnya gede banget ya. Timbul rasa hebat, wah itu nanti menggugurkan pahala. Atau sebaliknya, iko wedhus kurban ngene sapa iki? Ngene RW-ne kaya pelit kok. Nah, dirasani to. Itu hati-hati godaan. Jadi memang ujiannya berat bagi orang yang menjadi sohibul. Ya sama dengan haji, haji juga berat. Itu tingkat keikhlasannya benar-benar diuji. Menjadi sohibul juga benar-benar diuji tingkat keikhlasannya. Maka hati-hati, jangan banyak komen, mendingan diam saja itu.
Kembali ketika menyembelih Bapak Ibu sangat mudah kalau memang yang menyembelih adalah sahibul kurbannya sendiri. Seperti Nabi ketika melakukan umroh qadha atau haji wada, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 63 onta, Pak. Apa ora keren Nabi kita, Pak? Nabi kita, Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keren, kaya, sugih, mampu, kuat menyembelih 63 onta dengan tangannya sendiri. Satu onta buat Aisyah istriku, satu lagi buat Khadijah dan kerabatnya. Satu-satu. Tiba-tiba Ali datang, "Ya Rasulullah, aku ikut kurban jadi soibul." Nabi nanya, "Mana sapimu, ontamu?" "Saya nggak bawa Rasul." "Ya udah, pakai onta saya." "Oh, keren toh, Pak." Wonten boten teng mriki. Dereng nggih. Masih iuran nggih. Nabi nggak iuran. Walaupun satu onta bisa buat 10 orang, Nabi nggak pakai itu. Nabi 63 soibul onta beli sendiri. Maka kalau bisa nyembelih sendiri Bapak Ibu sangat mudah sekali niatnya. Nah sekarang bagaimana kalau niatnya diwakilkan oleh Juleha, juru belil halal, sing belih sinten? "Mas tolong nggih, aku soibul, nanti yang nyembelih jenengan, titip." Maka Juleha tadi harus berniat atas nama sohibulnya. Maka jenengan kalau ingin disembelihkan oleh orang lain harus jujur, terpercaya, amanah. Kalau pembohong tidak sah, makruh. Jadi Jokowi nggak sah itu nyembelih kambing karena banyak bohongnya. Karena kalau suka bohong bisa jadi loh Bapak Ibu, jenengan soibul, tolong ya dibelehkan. Ini yang beleh pakai nama sendiri, padahal bukan hewannya. Apa ada Pak dilala konangan kula dilala ngonangi kula Pak. Ini ngapunten boten kula critani. Nggih teng Jogja Selatan itu. Punya toko besar, tokonya banyak itu. Itu soibul satu kambing, titipkan di kampung saya dulu. Nah, yang nyembelih itu nakal itu. Jadi ketika nyembelih, indilah ceritanya orang cerita ya ora konangan. Cerita kali kula, aku mau tak sembelih ngene kae nggo jenengku. Wah, urip tenan kowe iki. Kecuali yang soibul, tolong sembelihke ya nganggo jenengmu ora apa-apa wis. Ah itu malah bagus itu. Dia dapat pahala double, yang nyembelih juga dapat pahala karena menjadi soibul. Yang double itu memberi kesempatan orang lain menjadi soibul, malah double pahalanya. Tapi kan tidak menyerahkan, jadi orangnya ya rada nakal ini. Nah, maka Bapak Ibu, tolong kalau memang mempercayakan pada orang lain, pilih orang yang terpercaya. Dan yang sudah dipercaya, mendingan melakukan amanah yang terbaik. Karena kalau tidak, itu nanti juga tidak sah. Kalau dia nyembelih, tapi sohibulnya orang lain pakai nama dia, ya juga nggak sah. Maksudnya dia sendiri nggak sah. Hewannya tetap sah, tapi dia nggak sah. Termasuk berbuat curang dan besok akan menghadap Allah dengan ditagih tentang kecurangannya seperti itu. Ngaten nggih? Niat sudah. Maka ketika sudah berniat kemudian menyembelih, minimal membaca bismillahi Allahu akbar, minimal. Bismillahi Allahu akbar. Setelah niat ya, jangan dibalik. Rukun itu harus urut. Jadi jangan dibalik, niat dulu baru membaca bismillahi Allahu akbar. Bapak Ibu yang sering terlewatkan, saya nggak tahu ini di sini terjadi apa tidak. Ini jarang yang tahu Bapak Ibu. Setelah selesai menyembelih, itu ada satu rukun. Mudah-mudahan di sini sudah mempraktekkan ya. Juleha, juru belih halal, atau sohibul, kan Juleha belum tentu sohibul, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya masih panjang. Allah kesuwen
Itu rukun Bapak Ibu. Monggo tinggal pilih juliha boleh, yang sohibul juga boleh. Amannya yang sohibul Pak, karena juleha mungkin selak nyembelih lagi. Kalau kambing kan cepet nggih. Seperti di daerah Besi ada pondok pesantren Al Ansor, itu nyembelih 100 kambing Pak. Cepat sekali Pak, karena nyembelih sendiri-sendiri sohibulnya. Ya, karena sudah memenuhi syarat semua dan berani tak belah dewe. Monggo tadi bareng-bareng sak lapangan, satu udus belah bareng. Cepet belah, ngelatene sing suwi. Tapi kan udah terbelah semua sesuai syariat. Nah, itu mudah kalau yang membaca sohibul sendiri. Kalau juli hanya sempat monggo, kalau tidak karena mau belah lagi, mendingan ngalai sohibulnya yang membaca ini wajah tuh. Pakai ini nggih. Itu kan sebenarnya doa iftitah. Doa iftitah nggih. Kan ada doa, sebenarnya ada 13 Pak doa iftitah. Yang sering dipakai di Indonesia kan 2. Yang satu Allahumma ba'id baini, gitu. Yang satu wajhatu wajhiya, enggak pakai ini. Jangan pakai yang mana Bapak Ibu? Oh, rawati toh. Dikira NU, dikira Muhammadiyah. Ini bukan NU Muhammadiyah Bapak Ibu. Nabi kalau sholat doa iftitahnya Allahumma ba'id baini kalau sholat wajib 5 waktu, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau sholat sunnah Nabi doa iftitahnya wajhatu wajhiya, jadi dipakai semua, bukan wajhatu NU ba'id baini Muhammadiyah, bukan. Ini kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Nah, pas nyembelih selesai pakai ini wajah tuh. Apa nggih? Engkari nambah ini yo, ngarepe ini kalau pun selesai, rukun selesai, alhamdulillah, insya Allah pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Pahalanya dalam satu riwayat dihitung berdasarkan jumlah bulunya, coba. Luar biasa, semakin lebat bulunya semakin banyak pahalanya. Nah, itu pahala nyembelih pahala menjadi sohibul kurban. Bahkan sebelum darah berhenti mengucur, itu pahalanya mengucur terus ya. Itu manfaat menjadi sohibul kurban. Menjadi saksi amalnya, kepalanya, kakinya, kulitnya, bulunya, tulang-tulangnya, besok menjadi saksi bahwa orang tersebut sohibul kurban pernah beramal yang luar biasa amalannya. Kenapa luar biasa Bapak Ibu? Di negara kita tidak ada perang, tidak ada jihad fisabilillah, betul-betul perang seperti Israel Palestina. Padahal ayat Qur'annya ada, kita diwajibkan berperang. Kalau ayat Qur'annya ada, kita nggak perang, terus kita dapat pahala dari mana? Ada penggantinya, yaitu menjadi sohibul kurban. Maka kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, saya setuju kalau sohibul kurban itu hukumnya wajib agar bisa mendapatkan pahala seperti mati syahid atau jihad fisabilillah. Tapi saya nggak berani menghukumi wajib karena 3 imam mengatakan hukumnya sunnah muakkad, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Yang Hambali saja yang mewajibkan. Tapi kalau diukur-ukur Bapak Ibu, logikanya mestinya mampu. Kenapa seringkali tidak mampu menjadi sohibul? Karena merasa tidak mampu. Karena merasa tidak mampu, maka tidak akan pernah mampu. Allah miskinkan Bapak Ibu. Hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perbuatan kita. Allah akan menurutinya. Sohibul ora ya, sohibul ora ya, ora, tenang. Dijadikan sama Allah nggak bisa. Tapi kalau insya Allah sohibul, Allah begitu Pak.
Jadi jaga lisan, jaga hati, jangan sampai negatif. Nggak usah jawab, yang jawab Allah. Pokoknya niat saja. Aku kok orang iso menghaji, orang iso tenan. Maka jangan sampai terucap, dibatin saja, tidak boleh. Bisa insya Allah, nanti Allah mampukan, termasuk sohibul. Karena perbandingannya Bapak Ibu, kredit NMAX saja mampu seharga 40 juta. Oh, udah jam 7 nih. Waduh ngapunten. Silo mboten ketinggal. Disampun sampai di sini dulu ndak sotone seladem nggih. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau melebihi batas. Mudah-mudahan Idul Korban besok di tempat kita ini mendapatkan barokah, anugerah, manfaat dan diterima Allah dan mendapatkan pahala yang terbaik yaitu Jannatun Naim. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.